Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan pada akhirnya saya kembali bisa mengudara, meskipun ya agak-agak ini ya, serak dan gatal ya tenggorokan saya ya. Jadi saya akan menceritakan cerita yang pendek-pendek dulu ya untuk sementara. Kisah kali ini saya angkat dari kiriman email, dari emailnya ordonsirodon@gmail.com, yang menceritakan masa lalu rumah yang pernah ditempati oleh keluarga ibunya. Jadi si Ordon ini bukan korban ya, korbannya itu ibunya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Hai Kak Chow Sing Sing, aku ada cerita horor buat kakak. Tapi yang ngalamin bukan aku sih, karena ini pengalamannya ibu dan keluarganya pas sebelum menikah. Cuma kalau aku sendiri ada cerita horor, tapi belum aku ceritain di sini. Kapan-kapan aja deh. Jadi keluarga aku ini pindah ke rumah ini tahun 1970-an. Oh, ini ngambil ini ya dari sudut pandang ibunya korban ya, 1970-an ya. Rumahnya bagus dan strategis karena di zaman itu dekat dengan pasar, masjid, sekolah, dan kantor kakek aku. Karena dijual murah dan rumahnya strategis, kakek aku nggak pikir ulang buat ngebeli rumah itu. Pokoknya akhirnya keluarga pindah ke sana semua, di Jalan Halimun, Surabaya. Awalnya semua baik-baik saja, nggak ada yang aneh kok. Ya mungkin kalau ada kejadian aneh cuma sekedar suara-suara saja, seperti suara langkah kaki atau cuma sekitar bayangan lewat doang. Tapi lama-kelamaan kok kejadiannya makin parah ya. Kejadian ekstrim pertama tuh terjadi ke ibu. Jadi ibu aku pernah sakit demam gitu. Karena takutnya menularkan demam ke saudara-saudaranya, ibu aku dipindahkan ke kamar tamu buat istirahat. Nah, saat tiduran di kasur, ibu kan bosen. Lihat-lihat ke langit, langitnya kamar. Lihat ke pojokan kamar, lihat ke pintu. Pokoknya lihat ke segala arah lah ya. Saat lihat ke pintu itu, horor ini terjadi. Di gagang pintu yang bulat gitu, kan suka ada yang metal, model metalik tuh, yang bisa mantulin bayangan kayak di cermin cembung gitu kan. Oh ini loh, kan biasanya pegangan pintu yang kayak di kamar mandi itu kan bulat gitu kan, diputer itu. Mungkin ada pantulan cahaya gitu ya. Nah, di gagang pintu itu menunjukkan bayangan wajah orang lagi ketawa dan melet. Padahal gak ada orang lain di sana kecuali ibu aku. Ibuku kucek-kucek mata dong. Dan bayangan itu ternyata masih ada. Ibuku teriak manggil pembantu buat nutupin tuh gagang pintu, biar gak kelihatan lagi. Serem banget deh kalau tahu bayangan itu. Kejadian yang kedua dialami ibu dan bibi saat bebersih di lantai 2, depan kamar kakek dan nenek. Saat ngelap jendela kamar yang nembus ke dalam kamar, ibu melihat ke dalam kamar ada nenek aku lagi nyisir rambut sambil melotot ke arah ibu dan bibi. Nenek waktu itu pakai daster putih, rambutnya digerai sambil nyisir. Dia melotot ke arah ibu dan bibi.
aneh deh. Dan yang lebih aneh lagi, nenek aku manggil dari lantai 1, ngajak untuk makan siang bareng. Nah, ternyata nenek aku yang asli itu ada di bawah, lagi masak. Dan baru aja dia manggil ibu dan bibi buat makan. Sedangkan tuh impostor masih ada di kamar. Nggak ngilang sama sekali. Masih nyisir rambutnya dengan santai sambil melotot. Ibuku bener-bener nggak bisa gerak, kayak kena mantra membatunya Harry Potter. Kalau nggak salah mantra membatunya Harry Potter itu Stupefy ya. Oke, lanjut. Akhirnya mereka mengumpulkan tenaga buat lari sambil teriak. Penunggu rumah itu mulai mewujud jadi orang yang dikenal kita. Dan kejadian ketiga ini terjadi ke tante aku. Waktu itu dia masih kecil, jadi masih suka main. Kebetulan saat itu banyak family yang ikut tinggal di rumah karena ikut kerja di perusahaan kakek aku. Jadi tante aku saat itu main dengan sepupunya yang seumuran. Sebut saja nama sepupunya itu Maria. Mereka berdua main petak umpet di sekitar rumah. Tante yang jaga, Maria yang sembunyi. Setelah beres ngitung, tante aku kan nyari si Maria tuh ke pelosok rumah sampai akhirnya ketemu di balik lemari kamar tante aku. "Nah, ketemu kamu," kata tante aku waktu itu. Cuma waktu tante nemuin Maria, Maria itu diem aja, posisinya juga serem. Tangannya menjulur ke depan dan mulutnya mengangang liatin taring. Matanya putih, ya tahu kan vampir Cina. Nah gitu posisinya, serem banget. Cuma si tante gak ngerti sih, dia cuma nyeletuk, "Jelek kamu Maria, sekarang kamu yang jaga." Ya namanya anak kecil ya. Oke, lanjut. Tante aku lari ke tempat petak umpet awal buat nyentuh tempat jaga. Kayak gitu kan cara mainnya petak umpet. Nah, pas tante aku ngelewatin halaman, dia malah ketemu Maria yang baru masuk ke rumah dari luar rumah. "Loh, Maria, kok cepet banget ada di sini?" "Hah? Gimana?" "Loh, kan kita tadi main petak umpet." "Desi, aku dari luar beli jajan tadi. Emang kamu main sama siapa?" Gak ada yang tahu. Jadi siapa yang menyerupai Maria tadi? Tahun 1977, buyut aku meninggal di rumah Halimun. Dan sudah tua banget lah waktu itu ya. Sudah sering sakit-sakitan. Dan setelah dikuburkan, besoknya ada telapak kaki penuh lumpur yang muncul di tembok sampai langit-langit rumah. Siapa yang melakukannya? Seluruh rumah diperiksa. Kaki siapa yang melakukan itu? Tapi tidak ada yang cocok. Telapak kaki itu terlalu besar untuk anggota keluarga kita yang masih hidup. Sedangkan jika dipikirkan, telapak kaki terbesar dimiliki buyut aku. Lagi pula itu jejak kaki berlumpur kayak jalan di tembok dan langit-langit. Manusia normal mana mungkin bisa seperti itu? Memangnya Spiderman? Jadi iya ya, mungkin saja bangkit dari kubur atau gimana kan kita nggak tahu. Soalnya kan ada lumpurnya kakinya. Oke, lanjut. Malam setelah kejadian itu, ibu aku mimpi buyut aku datang dengan baju penuh cahaya dan menggunakan tongkat. Beliau tersenyum. Ada usaha untuk ruqyah rumah kecil-kecilan dengan seringnya membacakan surat Yasin. Namun, saat pembantuku membaca surat Yasin, ada suara di sebelahnya yang membaca Yasin juga.
jadi bersaut-sautan. Nah, saat itu kami percaya penunggu rumah kami ternyata jin muslim, atau mungkin saja dia. Tapi jahil banget deh. Gangguan makin parah. Ada tantenya ibu aku yang dilecehkan secara goib. Jadi, setiap tante ibu selesai mandi dan mau pakai baju, gorden kamarnya selalu terbuka sendiri. Bajunya selalu dibuka sendiri, seperti ada tangan yang maksa buat buka bajunya tante. Pernah kejadian di depan mata semua keluarga. Tante ibu menggunakan baju kemeja berkancing. Tiba-tiba saja, semua kancingnya dibuka dengan paksa, seperti ada tangan yang maksa. Kasian deh. Ibu dan adik-adik sampai berusaha menutupi baju tante itu. Wah, cabul nih setan. Setiap naik ke lantai 2, selalu terlihat ada orang yang mengintip dari ventilasi atas pintu. Bukan cuma salah lihat, tapi memang beneran ada wajahnya ngintip gitu, namun hilang saat didekati. Akhirnya keluarga ibuku panik dong dan ketakutan. Tapi kakek nenek gak percaya sama sekali. Walaupun pada akhirnya keluarga pindah rumah juga. Bukan karena ketakutan seperti di film Conjuring atau Amityville, tapi karena kakek bangun rumah baru yang jauh lebih besar aja. Rumah Halimun susah banget dijual. Tiap ada yang mau beli pasti mendadak batal. Sampai 10 tahun gak terjual. Hingga pada akhirnya ada yang beli tuh rumah. Walaupun pembeli yang baru ini hanya bertahan 3 bulan dan dijual lagi ke orang lain. Namun terpaksa keluar karena pembeli yang baru ini ditangkap karena ketahuan memperkosa pembantunya. Saat ditanyakan ke orang yang bisa lihat, ternyata rumah ini serem karena pernah ada bunuh diri di sini sebelum keluargaku pindah ke sana. Tepatnya di kamar mandi lantai 1, kamar mandi favorit ibu aku. Kalau mau cek aja Google Map. Ini nggak bisa disebutkan ya, takutnya pemilik barunya terganggu. Aku cuma mau bilang aja rumah Halimun Surabaya tanpa menyebutkan nomor rumah tepatnya. Aku juga penasaran apakah pemilik yang baru juga merasakan hal yang sama dengan keluargaku puluhan tahun yang lalu. Terima kasih ya kalau cerita ini sudah diangkat dan dijadikan video. Oke, jadi kalau kalian mau tahu, cek aja di Google Map rumah Jalan Halimun Surabaya. Di sini ada sih nomornya, cuman kan nggak bisa disebutin ya. Jadi cuma saya yang tahu. Ya dilihat-lihatlah kira-kira rumah yang mana yang ada hantunya itu. Oke, mungkin itu saja cerita singkat untuk siang hari ini. Sekedar buat tes tenggorokan ya, ini ya. Agak lumayan lah. Baik, mungkin itu saja cerita minggu siang ini untuk kalian semua. Selamat berakhir pekan, selamat liburan, karena besok sudah bekerja lagi. Oke. Selamat siang dan selamat beristirahat.